Hai, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di channel YouTube aku. Kalian semua apa kabar nih? Nah, di video kali ini, sesuai dengan judul video aku, kita akan menjelajahi dunia yang paling menakjubkan, yaitu dunia tubuh manusia. Sebelumnya, apa kalian semua siap nih untuk memahami misteri dari balik tubuh kita? Dan apa kalian semua siap untuk memahami bagaimana tubuh kita ini bekerja? Nah, maka dari itu, tanpa berlama-lama, langsung saja kita bedah rahasia di balik tubuh kita. Tapi, sebelumnya aku bakal ngasih tahu kalau di video ini aku bakal menjelaskan materi anatomi sistem tubuh manusia secara ringkas ya. Dan untuk pemahaman lebih lanjut, nanti teman-teman bisa nge-pause video aku dan membaca kembali materinya serta mencatat materi yang bakal aku tampilin di video ini ya. Semoga video aku bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ke depannya. Oke, dunia pertama yang bakal kita jelajahi adalah dunia persarafan. Di dalam tubuh kita, sistem saraf itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem saraf pusat. Nah, apakah kalian tahu bagaimana pikiran ini bisa menjadi sebuah gerakan? Nah, pikiran ini menjadi gerakan melalui jaringan saraf yang canggih. Pikiran Anda seperti perintah dan otak Anda yang melaksanakannya. Sedangkan saraf-saraf ini seperti jalan raya yang menghubungkan gerakan dan pikiran. Otak itu memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada cerebrum, yaitu otak besar yang mengatur gerakan, sensasi, pikiran, dan emosi. Yang kedua ada cerebrum, yaitu otak kecil yang mengatur keseimbangan, koordinasi, dan gerakan otot. Yang ketiga ada brainstem, yaitu batang otak yang mengatur fungsi vital seperti nafas, detak jantung, dan tekanan darah. Contohnya nih, saat Anda melihat bola, maka otak akan mengirimkan sinyal ke otot kaki untuk bergerak. Selanjutnya, di sistem saraf pusat itu ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang inilah yang menghantarkan sinyal saraf motorik dan sensorik. Sumsum tulang belakang mengandung sekitar 13 miliar neuron dan menghantarkan sinyal saraf dengan kecepatan 120 m per detik. Nah, sistem saraf yang kedua adalah sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini mengatur 90% fungsi tubuh dan memiliki sekitar 100 triliun koneksi saraf. Sistem ini juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada sistem saraf sadar atau somatik. Sistem ini yang mengatur kesadaran dan pikiran seperti navigator yang mengarahkan kapal yang membutuhkan perhatian serta fokus. Sedangkan sistem saraf tak sadar disebut otonom, yaitu sistem saraf yang mengatur fungsi tubuh dan mengontrol refleks dengan bekerja secara tidak sadar. Selain itu, sistem saraf tepi juga dibagi berdasarkan asal percabangannya, yaitu saraf kranial dan saraf spina. Nah, setelah membahas persarafan secara singkat, selanjutnya menarik juga nih untuk membahas sistem endokrin. Jadi sistem endokrin itu adalah sebuah orkestra hormon yang mengatur harmoni tubuh. Sistem endokrin ini seperti superkomputer tubuh yang mengatur segalanya. Kelenjar endokrin itu seperti stasiun pemancar yang mengirimkan sinyal hormon. Nah, dalam sistem endokrin terdapat beberapa macam kelenjar nih. Yang pertama ada kelenjar hipofisis, yaitu kelenjar yang berperan sebagai kapten yang mengatur kelenjar lain dan menghasilkan 9 hormon. Dan berat kelenjar ini hanya 0,5 gram aja. Yang kedua ada kelenjar tiroid. Kelenjar ini mengatur metabolisme dan menghasilkan 80% hormon tiroksin dan triodotironin. Kelenjar yang ketiga adalah kelenjar adrenal. Kelenjar ini yang mengatur tekanan darah, menghasilkan hormon adrenalin dan kolesterol. Yang keempat itu kelenjar pankreas. Kelenjar inilah yang mengatur gula darah dan menghasilkan hormon insulin, serta glukagon yang menghasilkan 1-2 liter cairan pencernaan per hari. Yang kelima ada kelenjar gonad atau ovarium dan testis yang mengatur reproduksi, menghasilkan hormon estrogen, progesteron, dan testosteron. Nah, dunia ketiga yang akan kita bahas dan kita jelajahi adalah dunia mikro yang berasal dari cinta hingga akhirnya adanya kehidupan, yaitu perjalanan sistem reproduksi.
Pertama, mari kita bahas terlebih dahulu struktur dan fungsi dari sistem reproduksi wanita, dimulai dari luar ke dalam. Dalam reproduksi wanita itu terdapat vulva. Vulva ini melindungi organ reproduksi dalam dan membantu mengatur kelembapan. Vulva ini terdiri dari labia majora yang mengandung kelenjar dan menghasilkan lendir untuk menjaga kelembapan. Ada labia minora berupa lipatan kulit tipis dan sensitif. Ada klitoris yang membantu meningkatkan kesenangan seksual. Ada vagina berupa saluran yang menghubungkan vulva dan rahim. Dan ada rahim dan ovarium yang berfungsi dalam proses reproduksi. Setelah memahami struktur dan fungsi dari sistem reproduksi wanita, selanjutnya kita coba bahas sistem reproduksi pria ya. Sistem reproduksi pria dibagi menjadi dua, ada bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar ini terdiri dari penis. Penis ini adalah si ksatria yang berperan sebagai saluran urin dan sperma yang terdiri dari glans, staf, dan basis. Yang kedua ada skrotum. Skrotum ini adalah si pengawal testis yang melindungi testis dan mengatur suhu. Sedangkan untuk bagian dalam reproduksi pria itu terdapat testis, itu si pabrik sperma yang menghasilkan 500 juta sperma per hari setiap 30 detik dan menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua ada epididymis, yaitu gudang sperma yang menyimpan dan mematangkan sperma. Yang ketiga ada vas deferens. Vas deferens ini berupa jalur cepat, yaitu jalur sperma yang mengangkut sperma ke uretra. Yang keempat ada prostat atau pengendali ejakulasi yang membantu mengatur ejakulasi dan keseimbangan cairan sperma. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem integumen pada tubuh manusia. Jadi, sistem integumen itu adalah jas tubuh alami yang melindungi kita dari dunia luar. Ini mencakup kulit, rambut, kuku, kelenjar, dan struktur terkait lainnya. Bayangkan sistem ini sebagai perisai canggih sekaligus sistem komunikasi tubuh. Tidak hanya melindungi organ-organ dalam, tetapi juga memberitahu kita tentang perubahan lingkungan seperti panas, dingin, atau rasa sakit. Sistem integumen ini memiliki beberapa organ. Yang pertama itu kulit. Kulit itu sebagai lapisan pertahanan multifungsi. Kulit kita terdiri dari 3 lapisan utama. Ada epidermis, ada dermis, ada hipodermis. Epidermis itu adalah barisan depan yang terus-menerus mengganti sel-sel mati seperti sistem generasi otomatis. Sedangkan dermis adalah pusat kendali sensorik, tempat saraf, pembuluh darah, dan kelenjar keringat bekerja sama. Dan hipodermis di sisi lain adalah bantalan yang menjadi tubuh tetap hangat dan empuk. Selain kulit, rambut juga merupakan bagian dari sistem integumen. Rambut itu lebih dari sekedar hiasan. Rambut terdiri dari keratin, protein keras yang juga ditemukan di kuku. Bagian rambut yang kita lihat disebut batang rambut yang sebenarnya adalah jaringan mati. Akar rambut tertanam dalam folikel di kulit di mana pembelahan sel aktif terjadi. Rambut memiliki beberapa fungsi. Beberapa fungsi utamanya seperti melindungi kulit kepala dari paparan sinar matahari langsung dan membantu mengurangi kehilangan panas. Yang kedua, rambut memiliki fungsi sensorik karena ujung saraf di sekitar folikel rambut sangat sensitif terhadap gerakan kecil seperti sentuhan ringan. Nah, setiap folikel rambut ini memiliki siklus pertumbuhan sendiri yang terdiri dari fase anegan, pertumbuhan aktif, katagen, transisi, dan telogen, istirahat. Inilah mengapa rambut rontok secara bertahap dan tidak semuanya sekaligus. Selain rambut, kuku juga merupakan salah satu bagian dari sistem integumen. Kuku ini adalah cerminan kesehatan tubuh manusia. Sama seperti rambut, kuku terbuat dari keratin. Bagian keras kuku disebut lempeng kuku, sedangkan bagian lunak di bawahnya dikenal sebagai dasar kuku. Pertumbuhan kuku ini dimulai dari matriks kuku di bawah kutikula. Nah, fungsi kuku ini juga banyak nih untuk manusia. Salah satunya itu kuku melindungi ujung jari dari cedera dan kuku memberikan dukungan untuk jari saat kita mengambil benda kecil atau melakukan gerakan presisi.
Di dalam sistem integumen juga terdapat kelenjar-kelenjar ajaib seperti kelenjar sebaceus yang mengeluarkan minyak yang menjaga kulit tetap lembab dan lentur. Sementara kelenjar keringat membantu mengatur suhu tubuh. Bahkan, kelenjar keringat adalah sistem pendingin biologis terbaik, membantu tubuh mendingin saat panas melalui evaporasi. Keunikan dari sistem integumen ini adalah rambut dan kuku itu telah berevolusi untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik untuk fungsi perlindungan maupun estetika. Dan sistem integumen ini memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jika folikel rambut atau matris kuku tidak rusak total, keduanya dapat tumbuh kembali setelah cedera. Oke, setelah kita membahas mengenai sistem integumen, selanjutnya kita akan coba bedah sistem muskuloskeletal. Sistem ini itu merupakan jaringan kompleks yang mencakup tulang, otot, sendi, tendon, ligamen, serta jaringan penghubung lain yang bekerja sama untuk memberikan dukungan struktural. Ada beberapa fungsi dari sistem muskuloskeletal seperti memberikan struktur dan bentuk tubuh, menghasilkan gerakan, dan juga menyimpan dan mengatur mineral. Komponen utama dalam sistem muskuloskeletal itu yang pertama ada tulang yang berupa jaringan keras dan berbentuk rangka. Yang kedua itu otot atau muscle, yaitu jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menggerakkan bagian tubuh dan organ. Otot ini banyak juga macamnya seperti otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Bagian selanjutnya ada sendi. Sendi ini titik bertemunya dua tulang yang memunculkan gerak fleksibel. Sendi ini juga dibedakan menjadi beberapa bagian seperti sendi gerak bebas, sendi tetap, dan juga sendi cartilaginous, yaitu sendi yang dapat bergerak sebagian dan dihubungkan oleh tulang rawan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dalam sistem muskuloskeletal ini juga terdapat ligamen, berupa jaringan penghubung antar tulang pada sendi yang memberikan stabilitas terutama sendi gerak bebas. Dan selanjutnya ada tendon, yaitu jaringan kuat penghubung otot ke tulang yang memungkinkan otot bergerak saat berkontraksi. Dan ada kartilago yang berupa jaringan fleksibel yang melapisi uyuk tulang di persendian. Nah, sistem skeletal yang dimiliki manusia ini tersusun oleh kurang lebih 206 tulang dan terbagi menjadi beberapa bagian. Ada axial skeletal, ada appendicular atau rangka tambahan, serta sistem muskuloskeletal ini sangat rawan dengan gangguan seperti osteoartritis, osteoporosis, fraktur, dan juga skoliosis. Nah, selanjutnya kita sampai nih di sistem respirasi atau mesin pernafasan manusia. Sistem pernafasan ini adalah proses mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida dari tubuh. Fungsi utama dari sistem respirasi ini yang pertama mengambil oksigen dari udara dan proses metabolisme sel. Yang kedua untuk mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil proses metabolisme dan juga mengatur keseimbangan pH darah serta mengatur suhu tubuh nih. Nah, dalam sistem respirasi ini terdapat beberapa bagian organ ya. Yang pertama itu hidung. Hidung ini tuh yang bertugas mengambil udara, menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara. Selanjutnya ada faring atau tenggorokan yang menghubungkan hidung ke laring kita. Selanjutnya ada laring. Organ laring ini disebut juga organ kotak suara yang menghasilkan suara dan mengatur aliran udara. Fungsi utama dari laring ini ya sebagai tempat vokalisasi. Selanjutnya ada trakea atau batang tenggorokan yang bertugas menghubungkan laring dengan bronkus. Selanjutnya adalah bronkus yang bertugas menghubungkan trakea kita dengan paru-paru. Organ selanjutnya ada paru-paru, di mana pada organ ini tempat terjadinya pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Dan organ terakhir adalah alveolus. Alveolus ini merupakan tubuh udara kecil di paru-paru tempat terjadinya pertukaran gas. Oke, sekarang coba kalian bayangkan sebuah pompa yang tidak pernah berhenti bekerja selama 80 tahun. Ya, seperti itulah jantung kita. Karena kali ini kita akan coba membahas sistem kardiovaskular yang membahas tentang jantung dan pembuluh darah. Nah, jantung ini terbagi juga menjadi beberapa bagian lapisan dinding. Yang pertama ada perikardium, yang merupakan lapisan paling luar dan dibentuk oleh lapisan visceral. Selanjutnya ada lapisan endokardium. Lapisan ini itu yang membantu mengumpulkan darah, memompa, dan
membantu kontraktilitas jantung. Lapisan ini melapisi jantung, katup, dan menyambung dengan lapisan endotelia yang melapisi pembuluh darah. Nah, jantung ini memiliki otot yang juga terbagi menjadi beberapa sifat ya, seperti yang tertera di video ini. Oke, selanjutnya kita coba bahas mengenai katup jantung nih. Katup jantung itu adalah jaringan fibrosa fleksibel dan dilapisi oleh endotelium, dan katup jantung ini berfungsi sebagai klem pada kontraksi kentik jantung nih, untuk mencegah terjadinya aliran darah yang berbalik. Seperti yang sudah kita ketahui nih, bahwa jantung itu pasti juga memiliki saraf ya. Nah, persarafan pada jantung itu ada saraf simpatis nih. Saraf ini merupakan saraf otonom atau saraf yang tidak disadari yang merangsang jantung untuk menjadi kuat dan cepat. Lalu ada saraf parasimpatis. Saraf inilah yang merangsang jantung untuk melemah atau melambatkan denyut dari jantung kita. Dalam mempelajari sistem kardiovaskular ini, kita juga harus mengetahui nih perbedaan dari bunyi jantung. Bunyi yang pertama itu terdengar lebih panjang dan rata. Biasanya terdengar bunyi loop, terjadi karena kunjungnya anterium vertikal dan kontraksi ventrikal. Bunyi yang kedua itu terdengar lebih pendek dan tajam. Biasanya terdengar bunyi dup, terjadi karena membentuknya katup pulmonalis dan katup aorta. Nah, selanjutnya nih, coba kalian bayangkan tubuh kita itu seperti sebuah pabrik yang memproduksi energi. Bahan baku itu datang dari makanan yang kita konsumsi. Tapi, bagaimana cara tubuh kita untuk mengubah makanan itu menjadi energi? Nah, mari kita jelajahi sistem pencernaan yang luar biasa ini. Nah, sistem pencernaan ini memiliki beberapa struktur nih. Yang pertama itu seperti mulut. Mulut itu tempat pencernaannya dimulai dengan gigi yang menghancurkan makanan dan lidah yang membantu mencampurkannya dengan enzim amilase. Organ selanjutnya ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan inilah yang menghubungkan mulut dengan lambung, menggunakan otot peristaltik untuk mendorong makanan. Selanjutnya ada lambung. Lambung ini yang menghancurkan makanan dengan asam lambung dan enzim pepsin, memiliki pH 1,5 sampai 3,5. Organ yang tidak kalah penting adalah usus halus. Usus halus ini memiliki beberapa bagian, ada duodenum, ada jejunum, dan ada ileum. Usus halus inilah yang menyerap nutrisi dengan bantuan enzim dari pankreas ke hati. Lalu ada usus besar nih. Usus besar ini disebut juga sebagai colon, yang menyerap air dan elektrolit serta membentuk feses. Dan organ terakhir adalah anus. Nah, di anus inilah kita mengeluarkan feses atau pembuangan akhir. Fakta menariknya dalam sistem pencernaan ini bahwa lambung itu dapat mengolah 2 liter makanan sehari. Dan proses pencernaan ini membutuhkan 10% energi dari tubuh manusia. Karena sejatinya proses pencernaan ini membuat organ-organ dalam tubuh manusia itu bekerja sangat keras. Setelah membahas sistem pencernaan, tentu sistem pencernaan ini ada kaitannya dengan sistem perkemihan ya. Di mana sistem perkemihan inilah yang bertanggung jawab untuk memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin dari tubuh. Sistem perkemihan ini dibagi menjadi beberapa organ. Yang pertama terdapat ginjal, di mana ginjal ini merupakan organ vital dalam tubuh yang berfungsi untuk menyaring darah dari senyawa racun dan mengeluarkannya dalam bentuk urin, serta menghasilkan hormon yang membantu produksi sel darah merah dan vitamin D. Ginjal itu sendiri memiliki fungsi-fungsi penting seperti mengeluarkan zat sisa organik, mengatur konsentrasi ion penting, dan mengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh. Organ dalam sistem perkemihan lainnya itu adalah ureter. Ureter ini tuh adalah saluran fibromuskular yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian terletak dalam rongga pelvis. Nah, ureter dalam tubuh manusia itu akan menyempit di 3 tempat. Yang pertama itu pada sambungan dengan pelvis renal, yang kedua di tempat ia melintasi pembuluh iliaka, dan yang ketiga di ujung distalnya, yaitu persimpangan ureterokesika. Oke, setelah membahas ureter, kita sampai pada organ vesika urinaria. Vesika urinaria ini adalah organ yang berfungsi untuk menampung urin yang dikeluarkan oleh ginjal sebelum dibuang dari tubuh. Dapat mengembang dan mengempis, terletak di belakang simposus pubis di dalam rongga panggul. Vesika urinaria ini terdiri dari fundus, corpus, dan juga vertex.
Dan organ terakhir dalam sistem perkemihan yang akan kita bahas itu adalah uretra. Uretra pada pria dan juga para wanita. Uretra ini adalah saluran membranosa sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi untuk menyalurkan air kemih dari kandung kemih keluar tubuh. Uretra pada pria itu panjangnya sekitar 20 cm dan berada pada dalam penis, dengan ujung itu dapat dilihat pada pangkal organ intim. Sedangkan uretra pada wanita itu lebih pendek dibanding dengan pria, sehingga wanita itu lebih rentan terkena infeksi saluran kemih. Lapisan uretra pada wanita itu terdiri dari tunica muscularis, lapisan spermacea, dan juga lapisan mucosa. Oke, akhirnya kita sampai nih di sistem tubuh yang terakhir, yaitu sistem imunologi dan sistem hematologi. Sistem imunologi adalah jaringan kompleks yang terdiri dari sel, protein, dan organ yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi, bakteri, dan penyakit yang akan menyerang kesehatan manusia. Sistem imun itu terdiri dari dua komponen utama. Ada sistem imun humoral, yaitu sistem imun yang melibatkan antibodi yang diproduksi oleh sel B untuk melawan patogen di seluruh tubuh. Dan ada sistem imun seluler, yaitu sistem imun yang melibatkan sel-sel T yang langsung menyerang sel yang terinfeksi. Nah, dan tubuh manusia ini tuh memiliki dua macam mekanisme pertahanan. Ada mekanisme non-spesifik atau alamiah. Pertahanan tubuh ini didapat sejak lahir dan melawan penyakit dengan cara yang sama untuk semua jenis penyakit. Sedangkan pertahanan kedua adalah pertahanan tubuh spesifik atau adaptif. Pertahanan tubuh yang didapat dari luar dan baru bekerja jika antigen berhasil masuk ke dalam tubuh dan melewati pertahanan non-spesifik. Setelah membahas sistem imunologi ini berkaitan erat dengan sistem hematologi. Sistem hematologi ini tempat produksi darah merah. Terbagi menjadi susun tulang. Dalam susun tulang terdapat eritrosit yang merupakan sel darah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Terdapat leukosit atau sel darah putih, yaitu salah satu komponen darah yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Leukosit ini berfungsi untuk melawan infeksi dan penyakit serta melindungi tubuh dari zat asing yang berbahaya. Kemudian ketiga yang terdapat dalam susun tulang adalah trombosit yang merupakan partikel kecil yang berdiameter 2-4 cm yang terdapat dalam sirkulasi plasma darah. Trombosit ini sangat berperan dalam proses pembekuan darah. Karena proses pembekuan darah itu adalah proses di mana komponen cairan darah ditransformasikan menjadi material semi-solid yang dinamakan bekuan darah. Selain mengandung pembekuan darah, trombosit ini juga sebagai plasma darah yang berupa cairan yang menyusun sekitar 55% dari total volume darah. Nah, selain sungsung tulang, dalam sistem hematologi itu juga terdapat timus atau kelenjar timus. Kelenjar ini tuh sebagai pusat pelatihan tentara imun atau sel T yang melindungi tubuh dari serangan penyakit. Lalu ada getah bening atau limfa yang merupakan cairan mengalir melalui pembuluh limfa, membawa sel-sel imun dan nutrisi ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada organ nodus limfatik yang merupakan stasiun pengumpulan dan pemrosesan informasi tentang patogen. Terdapat juga tonsil, si pengawal mulut dan tenggorokan yang melindungi diri dari infeksi. Nah, teman-teman, akhirnya kita sudah selesai nih membahas materi tentang sistem anatomi tubuh manusia. Aku sangat berharap video ini dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Semoga materi yang aku sampaikan bisa dipahami. Dan jika teman-teman masih belum paham, bisa kembali mereview, mencatat materi yang sudah aku lampirkan di video ini. Aku mohon maaf atas semua kesalahannya karena sejujurnya di sini aku masih dalam proses belajar. Dadah, see you next time di video berikutnya. Bye bye bye.